Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad dalam Syarnudi dari kelas 2 TF. Nah, di materi BPF 2 di pertemuan 12 kita akan mengimplementasikan Supabase. Nah, Supabase itu kita jadi eh, data-data kita akan nantinya masuk ke Supabase dan akan terisi secara otomatis lewat em, contohnya kayak kemarin ya, kemarin itu kan kita membuat form form pesan ya, form notes. Nah, di notes itu nanti kita masukin isi konten-kontennya, nanti akan masuk ke Supabase kita. Nah, karena saya itu sebagai guest, saya bingung kan nantinya itu dia akan seperti apa. Kalau di lab itu kan kita tuh masukin masukin kontennya, nanti masuk ke datanya ke Supabase. Nah, sedangkan kalau guest itu kan kita nggak ada masukin data kan, nggak ada masukin insert konten apapun ya kan. Nah, itu kan lebih ke admin. Nah, untuk guest itu seperti apa saya nggak ngerti. Ah, karena masih rancu, saya cuman buat atau saya implementasikan cuman 2. Itu yang mungkin masih make sense, itu booking dan kontak. Nah, jadi nanti di booking itu kan kita masukin data-data, yang di mana emang guest itu kan akan memasukkan data-data tuh. Nah, ketika masukin data-data itu nanti akan, masuk ke dalam Supabase. Nah, begitu juga dengan, kontak booking sama kontak, sorry. Kalau di news API ini enggak ya, ini nggak kepake karena tadi udah coba bingung bingung juga karena gimana caranya, sedangkan di news itu hanya berita. Nah, di berita itu kan nggak mungkin si guest itu atau pengunjung akan masukin data-data. Apa kita masukin data secara manual atau gimana? Saya nggak ngerti. Jadi di sini saya implementasikannya dua, Supabase dulu. Kalau untuk form itu udah lebih dari dua. Oke, kita masuk ke bagian Visual Studio Code-nya. Sorry. Kalau untuk Supabase itu kan kita memakai yang namanya, kita kan login nih, login Supabase ya kan. Nah, yang kemarin kan di Note ini kan ada ada seperti ini ya. Nah, kita buat table baru yaitu dengan nama misal contoh kontak ya kan. Nah, di kontak itu kita ketika udah sorry contoh ini table. Nah, di sini ada kolom-kolomnya. Nah, itu sesuai keinginan kita aja. Contoh kayak kontak itu ada nama, email, nomor telepon, ada tanggal dan lain-lain ya. Atau apapun itu, atau mungkin isi konten ya kan nantinya. Nah, setelah udah kita bisa mencoba sebenarnya dari yang kemarin udah kita lakuin di Visual Studio Code yang dimana kayak ada menambah data post, mengambil data get, memperbarui data patch, sama menghapus data delete. Nah, cuman kan itu semua nggak dicoba nih. Nah, kita langsung implementasikan. Nah, kalau untuk yang pertama kita bahas tentang booking. Codingannya ini kita masukin URL bookings ya, sesuaikan URL-nya terus kita masukin bookings ya, table-nya namanya kita bookings ya tuh. Terus API key-nya itu kita bisa mendapatkan semua itu dari sini. Ini adalah URL-nya. Kita nambahin belakangnya res v1 sama nama table. Lalu untuk API key-nya kita ngambil dari sini. Nah, lalu ini untuk header-nya ya, ini header default-nya aja sih. Kayak semua yang dipakai sini pakai header yang sama. Lalu kita masuk ke bagian formnya. Nah, kita ini langsung masuk ke formnya. Kita itu ada di bagian, nah berikut ada di bagian booking formnya. Nah, di booking form ini kita ada customer name, service, ada booking date, ada time slot itu kayak waktunya, booking date itu lebih ke tanggalnya, dan time slot itu untuk waktunya, mau waktu kapan. Nah, ada nomor HP, ada notes itu kayak mungkin tambahan ya, kayak mungkin telat nantinya atau gimana, atau di notes. Nah, seperti itu. Ada option. Saya pakai option waktunya. Kita coba lihat ya. Nah, di sini kita pencet aja booking. Nah, akan masuk seperti ini ya. Nah, contohnya di sini saya buat Yuda pilihan layanan cukur rambut. Tanggal booking kita buat di sini 06/12/2025. Kita pilih waktunya itu adalah 11. Kita buat waktu 11 06 ya. Nomor teleponnya kita masukin aja asal-asal ya sih nomor teleponnya.
Habis itu kita buat haha, kirim booking. Nah, nanti sini akan ada pemberitahuan booking berhasil dikirim. Nanti akan masuk ke sebuah bahasa seperti ini. Yuda cukur rambut dengan tanggal dan waktu ini. Ada notnya juga. Masuk. Lalu itu aja sih paling di booking ya. Kita masuk ke bagian ini kali ya, bagian kontak. Nah, di kontak itu sama ya, menggunakan URL yang sama, cuman di belakangnya aja kita tambahin kontak sesuai nama table. Lalu API key-nya sama dan ini masih sama karena kita cuman create kontak doang, kita cuman masukin kontak API yang ini doang. Jadi kayak cuman simpel aja gitu. Nah, kita masuk ke bagian kontak API. API kontak form itu ada di ini ya. Nah, ini di bagian kontak us. Nah, di bagian kontak us ini kita jangan lupa import API-nya. Lalu kita berdasarkan nama, email, sama message. Sebenarnya itu lebih ke konten sih. Kontennya, pesannya lah. Nah, kita masuk ya. Kita masuk ke bagian kontakan. Nah, ini sebenarnya sama ya seperti sebelumnya. Kita buat di sini Yuda. Emailnya Yuda Gmail aja atau pesan mantap. Nah, sukses. Terima kasih pesan telah disimpan. Nah, kita Supabase-nya. Nah, di Supabase ini udah ada ya. Yuda dengan mantap ya. Nah, mungkin untuk implementasikan Supabase itu untuk implementasi Supabase mungkin cuman sampai di situ. Nah, karena bingung juga mau taruh di mana. Kayak contoh tentang kami itu kayak kan nggak di-insert, di FAQ juga nggak di-insert, dia si guest cuma bisa melihat. Tim Famos juga bisa melihat, produk juga cuma bisa melihat. Mau nggak mau cuma di situ doang sih kontak kami sama booking. Kalau Supabase-nya sistemnya seperti itu ya, masukkan konten atau data, terus datanya masuk ke dalam Supabase. Nah, ada juga artikel, saya buat artikel tadi. Cuman ini nggak masuk, sorry, news. Belum masuk ke ini, belum masuk ke navbar. Nah, ini dia. Ini adalah form terbarunya Famos ya, salah satunya. Ini lebih ke newsnya aja, kayak contoh di sini ada cabang terbarunya Famos. Habis itu ini kayak ada promo diskon, inilah promo-promonya Famos, kayak contoh voucher 20% ketika apa, terus ada paket cukurnya, ada berlakunya sampai kapan gitu kan. Oke, mungkin itu aja sih ya dari di news form di page cuma ini doang sih kita. Di sini ada dua data, ada news data sama promo data. Sebenarnya harus digabungin juga bisa aja, cuman tadi udah kebuat dua jadi nggak apa-apa lah. News data bisa membedakan lah kalau news tuh bagian ini sama ini, untuk promo data tuh bagian ini. Walaupun ini sebenarnya promo juga ya, cuman dibagi dua. Oke. Mungkin itu aja sih oke, mungkin itu aja dari saya, singkat ya, singkat dan maaf, cuman bisa memperlihatkan 2 Supabase ya. Sekian dari saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.